Iya, memang mematikan teman-teman, judul dari kalian ini mematikan memang. Saya nggak pernah bawa judul kayak gini loh ya, tapi memang pernah dulu saya bahas dulu ya. Tapi kalau judulnya yang kayak gini, iblis pahlawan Kristen, tanda tanya. Saya hanya mendengarkan jawaban dari mereka. Saya nggak mau bantah gitu, nggak mau. Biarin mereka jelasin ya. Gitu. Sadis banget gitu judul dari netizen. Saya aja bingung. Iya. Aduh, ada aja kalian ini ya. Tiga lagi. Sampai Edis aja kejang juga tuh, nyenggol saya Edis. Edis juga ikut kejang tuh, nyenggol saya dia. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Silakan open cam dulu, Bang. Oke, Bang. Abang dari Kristen. Iya, Bang. Nah, Bang, Kristen terakhir yang saya naikin nih. Kira-kira ada tanggapan nggak, Bang? Kalau menurut saya nggak ada iblis jadi pahlawan di Kristen, Bang. Nggak ada. Yang merencanakan penyaliban Yesus siapa, Bang? Yang merencanakan penyaliban Yesus, kalau menurut abang siapa? Loh, saya tanya Anda dulu lah. Ya, kembali tanya abang. Kan abang. Abang yang Kristen kan pasti tahu. Iya, kalau menurut si Kristen itu rencana Tuhan, Bang. Rencana Yang Tuhan. tidak bisa manusia prediksi. Rencana Tuhan. Ya, sang pencipta untuk mencoba umat manusia, ya kan, Bang? Oh, kalau rencana Tuhan, Bang, gimana dengan Yohanes 13 nomor 2 tuh? Rencana Tuhan atau rencana iblis sih? Atau jangan-jangan pula Tuhan kerjasama pula dengan iblis? Nah, makin puyeng saya kalau dijawab kayak gitu. Aduh. Gini saja, Bang. Urus dulu agama abang. Kalau urus agama saya setiap hari saya ngajar, Bang. Ya. Kalau ngajarnya agama abang sendiri. Iya, ngajarnya agama saya sendiri, pikir sendiri gitu ya. Makanya Bang kayak gini ya. Kalaunya abang ya merekomendasikan seperti itu, lebih baik perbaiki dulu internal Kristen ya. Seperti Edis TV, kagak perlu bahas Quran saya gitu. Ketika saya bawa judul kayak gini panas semua kalian. Tidak juga. Kalau kan kayak gitu. Setidaknya kan kayak gini. Anda bisa menyarankan kepada apologet Kristen, ya berhentilah menghina-hina Al-Quran saya, kan gitu. Kalau gini, Bang, kalau di Indonesia yang banyak menghina Kristen itu siapa? Ya abang sih, yang agama abang kan. Bukan Abrik yang memulai pergesekan di Indonesia ini Kristen. 60-an kita semua hidup berbaur, Bang. Kalau belajar iya. Gini, Bang, masuk ya. pada era 2000, tahun 2000, wah, gawat, darurat, Bang. Nah, itu perlu diperbaiki, Bang. Iya. Oke, Bang. Jadi gini, Bang, Gini, Bang, untuk kalau permasalahan kita pergesekan ini ya, kalau saya lihat ada 3 aspek yang dimulai oleh Kristen gitu. Aspek apa itu, Bang? Coba tolong jelaskan, Bang. 1, banyaknya apologet dari Kristen yang mengadakan live streaming dengan membahas Al-Quran saya, menghina Nabi saya, baik di TikTok, di YouTube, dan aplikasi lainnya. Itu 1. Yang kedua, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, banyak rumah pintu umat Islam diketok oleh umat Kristen untuk menjajakan agamanya dengan iming-iming bantuan. Banyak terjadi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, istilah-istilah agama Islam yang diambil oleh Kristen lalu disalahgunakan dan dipakai dalam keagamaan Kristen. Contoh kosakata Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Tiba-tiba dipakai Kristen menamakan kitabnya Alkitab. Tuh.
gitu. Yang berikut bang. Ada udah 3 tuh bang. Oh, ada 3. Boleh saya bicara? Tanggapilah. Ya gini bang, kalau kita pakai penerjemahan Indonesia ya bang ya, kalau di Al-Quran kan semuanya rata-rata dengan bahasa Arab bang. Kalau kita di Kristen kurang, untuk orang awam seperti kita tidak memahami bahasa Arab. Misalnya kalau di pedalaman-pedalaman selain di Indonesia, pulau-pulau terpencil yang susah akan informasi, susah akan segala hal. Kalau Alkitab itu banyak orang muda membaca karena itu menggunakan bahasa Indonesia. Sementara Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Perbedaannya negara ini negara Indonesia Pak, bukan negara Arab. Nah, Baik. kalau Al-Quran diterjemahkan semua ke bahasa Arab, otomatis semua orang bisa memahami. Kalau Alkitab, orang Muslim juga bisa memahami karena penulisannya menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Kalau orang baik. Kristen mau memahami bahasa Arab, berarti mesti belajar lagi dari nol, Pak. Gitu, Pak Ustadz. Baik. Baik. Itu tanggapan Anda tentang kosakata yang diambil gitu, maksudnya? Iya, baik itu kan ada lembaga-lembaga khusus untuk penerjemahan bahasa. Baik untuk Alkitab se-Indonesia, bukan berarti kita plagiat. Kalau plagiat berarti orang Kristen nggak usah pakai bahasa Indonesia untuk ngomong, untuk membaca dan menulis, karena itu plagiat kan Pak. Nah, gini masalahnya, Nah, Bang ya. Cuma di Indonesia ini, yang Kristennya memakai kosakata Alkitab gitu. Di luar negeri enggak. Jadi kita kan menerjemahkan sesuai dengan kemauan, sesuai dengan tradisi bahasa Indonesia. Kalau kita tidak memakai bahasa Ibrani atau bahasa yang aslinya dari bahasa Alkitab untuk digunakan, berarti itu kita menggunakan bahasa luar. Kalau kita kan menggunakan bahasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke menggunakan Alkitab bahasa Indonesia. Nah, yang terjemahannya contoh? bahasa Indonesia, Bang. Contoh kosakata Allah yang diambil itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia tuh? Kalau menurut Abang, bahasa apa? Bahasa Arab itu. Kalau terjemahan Allah dalam bahasa Indonesia, kalau untuk bahasa Arab disebut apa Bang? Karena kita ini kan kurang mengerti bahasa Allah gitu. Kalau kita Allah, Lah, kenapa beda bacanya? kalau penulisnya Allah. Lah, Kalau kenapa beda bacanya dengan Arab? Padahal kan nyadur dari penulisnya Arab gimana, toh. Bang? Kan pada intinya Abang menggunakan bahasa Arab, kalau kita menggunakan penerjemahan bahasa Indonesia. Oh, baik. Coba sebentar kalau gitu saya menampilkan satu ini, Bang. Satu tulisan sama Bang ya. Boleh Pak. Ini dibaca apa, Bang? Inggris. Kalau kita orang awam baca pastinya one, iya kan Bang? Kalau orang yang biasa bahasa Inggris kan one. Lah, Ya betul. itu bahasa Inggris kita baca one. Seharusnya Allah juga Arabnya kan gitu. Kan saya sudah bilang, kalau orang awam membacanya one, ya one, one. Kalau orang yang sudah memahir bahasa Inggris dia membaca one. Kenapa nggak dibaca one gitu? Padahal ini Kalau di adalah Indonesia kan bahasa one, Indonesia ini. Kalau dengan bahasa Arab bacanya apa Bang? Kalau Allah kan Allah, bukan Allah di Ya, Arab kalau itu. bahasa Arab membaca one itu apa Bang? One maksudnya? Yang sementara Bang tampilkan itu Bang. Gini, yang saya maksud itu ketika mengambil kosakata Allah ya dari bahasa Arab, orang Arab menyebutnya Allah gitu, bukan Allah seperti Kristen gitu. Ya kalau Kristen kita kan Indonesia Allah. Kalau itu dari mana tuh? Arab. Itu dari mana Bahasa tuh? Indonesia. Kan sesuai tulisannya bahasa Indonesia. Allah. Indonesia kan ngambil dari Arab. Tulisnya itu kan di Indonesia, Bang, bukan tulisnya di Arab. Ya iya. Menggunakan fasih ucapannya Arab. Kalaunya Begitu kita kan, ngambilnya Pak dari bahasa Arab, berarti pelafalannya sesuai bahasa Arab. Ya, itu kelemahan kita di Indonesia, Bang. Suka menguat-nguatkan yang hal-hal yang di luar pada punya kita, negara kita, Bang. Kalau Anda mengatakannya seperti itu, ya Allah kata Anda. Seharusnya Anda baca ini one, bukan one gitu. Ini ya Bang ya. Kita kan tidak membahas menjelek-jelekan, tidak menjelek-jelekan. Kalau untuk roomnya Abang ini kan kita nggak jelek-jelekan, cuma kita menduduki porsi yang bagaimana gitu kita untuk kita bisa menyatukan negeri dan bangsa ini Bang.